Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, tahukah kalian tentang pentingnya pendidikan moral bagi generasi muda saat ini? Seperti yang kita ketahui, dari banyak cerita seringkali terjadi tawuran antar pelajar, kasus pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Nah, pada zaman ini kita sudah memasuki zaman krisis karakter, khususnya di kalangan remaja yang sudah mulai meninggalkan nilai-nilai leluhur yang menjadi identitas bangsa. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, tetapi perlu ditangani secara serius serta mendapatkan perhatian yang lebih, terutama bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan. Kasus krisis moral ini bukan hanya isu belaka, namun ada berbagai penelitian yang membuktikan bahwa sekitar 65% remaja zaman sekarang sudah terjerumus ke dalam lembah hubungan seks dengan lawan jenis maupun sesama jenis, yang seharusnya tidak dilakukan pada usia mereka. Selain dalam hubungan seks, ternyata narkoba pun sudah tidak bisa terbendung lagi. Hal ini sesuai dengan data BNN yang mengatakan bahwa pemakai narkoba pada usia remaja sudah mencapai 79% pada tahun 2015, dan setiap 7 menit terdapat korban meninggal dunia karena narkoba. Bisa kita bayangkan betapa mirisnya hari ini melihat banyak sekali generasi muda yang terjerumus ke dalam obat terlarang tersebut. Dari data yang sudah jelas tergambarkan tentang bagaimana kondisi yang terjadi di negara kita saat ini, lalu selama ini di manakah peran pendidikan yang seharusnya diberikan oleh sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini banyak yang terjerumus dengan perbuatan yang tidak mencerminkan identitas bangsa, justru malah merusak nama bangsa sendiri? Ternyata setelah diadakan penelitian, hasilnya mengejutkan. Penyebab remaja yang melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu dikarenakan kurangnya pendidikan karakter yang diberikan di sekolah. Seperti program sekolah yang hanya ingin mengejar target nilai siswa dan bukan mendidik anak untuk mengubah sikap serta perilaku yang lebih baik, maupun lingkungan keluarga yang menyebabkan mereka berani melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, sebagai lembaga sekolah sudah sepatutnya mencanangkan pendidikan karakter untuk setiap siswanya. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru, namun pada pembelajaran yang lain pun harus menyisipkan pendidikan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Sebelumnya, pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Untuk memajukan kehidupan bangsa ini, mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral warganya. Bisa jadi rusak moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusak etika juga bisa dikarenakan terlalu terlena dengan gadget
ataupun hiburan-hiburan yang kurang mendidik. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, terutama para orang tua dan pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi masa depan bangsa, tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting pendidikan moral dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta, agar generasi penerus bangsa berkepribadian luhur dan memiliki idealisme tinggi. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud. Sebagai generasi masa kini, Anda juga dapat turut berkontribusi dalam mengurangi angka kriminalitas ini. Caranya adalah dengan memperkuat dan mengajarkan pelajaran moral kepada anak bangsa saat ini. Mengubah generasi yang sudah terlanjur tua akan lebih susah dibandingkan dengan mengubah generasi yang lebih muda. Jadi, bagi teman-temanku sekalian calon orang tua, kini saatnya untuk lebih mempelajari pendidikan moral sejak dini. Anak-anak Anda suatu saat akan menjadi harapan di masa depan. Yang jelas, pendidikan moral ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Cara paling mudah untuk menanamkan moral adalah dengan menceritakan berbagai macam cerita yang berisikan nilai-nilai moral. Nah, salah satu cerita yang berisi nilai moral adalah cerita rakyat Malin Kundang. Di dalam kisah Malin Kundang, anak-anak memahami bahwa hormat pada orang tua adalah hal yang sangat penting. Selain itu, Anda yang sangat menyukai berbagai dongeng dari luar negeri juga dapat menceritakan tentang kisah tikus dan burung hantu dari cerita rakyat Jepang. Cerita tersebut memiliki pendidikan moral berupa jangan pernah mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Walaupun tujuannya hanya meminjam, perlu untuk terlebih dahulu meminta izin. Selain itu, cerita itu juga mengajarkan moral kepada anak-anak akan pentingnya untuk menepati janji. Dengan menceritakan berbagai macam dongeng setiap harinya, maka akan banyak sekali pendidikan moral yang dicerna oleh anak-anak. Semoga kedepannya kita semua bisa berkontribusi agar anak-anak Indonesia, terutama anak kita, memiliki moral yang baik. Amin. Saya Rizka Novitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.